Adikku tuh kalau tidur suka ngorok. Loh, gak bahaya tah? Bukannya ngorok waktu tidur itu normal ya? Eits, jangan salah. Ngorok saat tidur itu bisa jadi gejala dari OSA. OSA itu apa sih? OSA, kependekan dari Obstructive Sleep Apnea, adalah berhentinya aliran udara pernapasan saat tidur yang disebabkan oleh obstruksi atau hambatan jalan napas bagian atas. Ketika tidur, lidah dan otot di tenggorokan mengalami relaksasi, menutup sebagian aliran jalan nafas, menyebabkan adanya getaran yang kita kenal dengan mengorok atau mendengkur. Pada pasien OSA, relaksasi otot ini menutup jalan nafas hingga menyebabkan pasien tidak bernafas selama beberapa detik. Bahkan bisa sampai 10 detik loh. Menyeramkan bukan? Apa saja sih gejala-gejala OSA itu? Yang pertama yaitu tidur mengorok atau mendengkur. Yang kedua, sering terbangun saat malam hari, sehingga saat siang hari akan mengantuk. Selanjutnya ada periode henti nafas saat tidur. Lalu nyeri kepala saat bangun di pagi hari. Fun fact nih, OSA lebih sering terjadi pada orang yang gemuk loh. Adanya lemak berlebih pada area sekitar leher dapat menekan saluran nafas yang berkontribusi pada terjadinya OSA. Pasien usia tua juga dapat mengalami OSA. Hal ini terjadi karena adanya perubahan struktur di rongga mulut serta adanya penebalan jaringan di sekitar jalan nafas. Pada anak-anak, penyebab tersering dari OSA adalah adanya peradangan pada tonsil atau yang biasa disebut dengan amandel. Penyebab selanjutnya adalah peradangan pada kelenjar di belakang hidung yang disebut dengan kelenjar adenoid. Selain itu, adanya kelainan pada struktur wajah seperti kelainan bentuk rahang juga dapat menyebabkan terjadinya OSA. Terapi yang diberikan pada penderita OSA berbeda tiap individu, bergantung dari penyebabnya. Oleh karena itu, jika kamu mengalami gejala-gejala seperti tadi, segera konsultasikan ke dokter ya. Selanjutnya, ayo kita simak kasus berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arisanti Putri. Saat ini saya seorang dokter muda di RSUD Dr. Haryoto Lumajang. Di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya tentang suatu kasus yang dialami oleh adik kandung saya sendiri. Jadi sekitar tahun 2018, saat itu saya masih SMA dan adik saya berumur 6 tahun. Waktu itu adik saya sering sekali sakit, panas tinggi, batuk pilek, sakitnya itu kumat sembuh. Terjadi berulang-ulang, tiap bulan itu pasti ada sakitnya. Sudah bolak-balik juga dibawa ke dokter. Waktu itu saya juga sering ikut nganter ke dokter. Jadi adik saya itu dicek suhunya, terus diresepin obat penurun panas. Memang setelah itu panasnya itu turun dan sembuh. Tapi habis itu biasanya selang 2 minggu itu biasanya sakit lagi. Selain itu, adik saya itu juga ngorok waktu tidur. Ngoroknya itu kencang sekali. Tidur itu kayak nggak nyaman, sering ganti posisi, terus sering kebangun juga malam-malam. Waktu bangun itu sering kayak tersedak atau sambil batuk-batuk. Sampai suatu malam, sekitar jam 2 pagi, adik saya itu kejang. Wajahnya biru, matanya melotot. Untungnya ayah saya itu masih bangun. Saya nggak kebayang kalau ayah saya itu juga tidur. Kan kejang itu nggak bunyi ya. Jadi ayah saya itu langsung bangunin ibu saya di situ teriak-teriak manggil adik saya tapi nggak ada respon dari adik saya, kakinya itu udah dingin, udah biru. Ayah sama ibu saya itu langsung bawa adik saya ke puskesmas. Ibu itu sampai nggak pakai sendal ke puskesmas saking paniknya. Di puskesmas itu dilakukan pertolongan pertama dan adik saya boleh pulang besoknya. Karena kejadian itu, kakak saya yang merantau itu pulang. Jadi kebetulan itu tahun 2018, adik saya masih TK, saya SMA, kakak saya itu sudah koas. Dia dokter muda di salah satu rumah sakit di Probolinggo. Kakak saya tidur dengan adik saya, di situ kakak saya kaget karena adik saya mendengkur atau ngorok keras sampai kakak saya tuh nggak bisa tidur karena keganggu sama suara ngoroknya. Kakak saya yang lagi koas tase THT waktu itu iseng. Dia iseng ngecek, adik saya dibangunin, disuruh buka mulut, terus pakai senter. Di situ akhirnya
Kita semua tahu apa akar permasalahan dari adik saya yang sering sakit kumat sembuh selama ini. Jadi, tonsil atau amandelnya itu T4 kissing tonsil. Besoknya kakak saya langsung mengirimkan foto hasil pemeriksaan adik saya itu ke konsulennya dan benar tonsilofaringitis, pembesaran tonsilnya sudah menyebabkan osa, bahkan sampai kejang, infeksi berulang jadi sudah masuk untuk kriteria operasi. Yang saya petik dari kejadian adik saya ini adalah jangan sampai kita melewatkan pemeriksaan THT. Pemeriksaan THT seringkali terlewatkan padahal THT itu menguasai jalan pernafasan bagian atas. Sejatinya seorang dokter tidak hanya mengobati keluhan yang ada, tapi juga mau untuk mencari penyebab dan menuntaskan sampai ke akarnya secara utuh, menyeluruh, dan sistematis.